Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alani alladzi laisa bilafsi jadid walakin ta'atu yazid. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mahmud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahidus syafa'atil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama qala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya fattahu ali ya fattahu ali ya fattahu. Puja beserta puji saya kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam pengajian di masjid yang mulia yaitu Masjid Al-Kausar. Mudah-mudahan dengan berkumpul yang kita sekalian dipanjang dari Allah senantiasa menurunkan rahmat dan ampunan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kami jemaah. Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, wabil khusus WDKM yang saya hormati, para ustadz, para asatidz di tempat ataupun di masjid Al-Kausar yang saya hormati, bapak-bapak hadirin jamaah. Sebelum melaksanakan tausiah yang diberikan tugas oleh pengurus DKM Al-Kausar, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada bapak-bapak dan jamaah semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna taqabbalan karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalan karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema ataupun mukadimah di dalam khutbah tadi, alhamdulillah kita semua diberikan nafas kembali untuk melaksanakan rutinitas kewajiban setelah selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa dan diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik tarawih, witir, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah alladzi ja'alal id alladzi laisa bilafsil jadid walakin ta'atu yazid. Allah menciptakan lebaran alladzi laisa bilafsil jadid. Lebaran itu bukan identik dengan hal-hal yang baru, apakah pakaian, apa makanan, ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Tapi walakin ta'atu yazid, setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan di akhir dengan hari yang sangat berbahagia adalah lebaran. Justru dengan adanya lebaran ataupun Idul Fitri adalah momentum bagi kita sekalian ta'at yazid, ta'at kita, pengabdian kita kepada Allah lebih bertambah. Dikarenakan apa? Sebab dalam 1 bulan kita, kalau istilah orang pewayangan, seakan-akan digodok
chandra di muka. Kita dilatih menahan hawa nafsu, menahan marah, menahan dan sebagainya. Dari segi makanan, syahwat dan sebagainya, tiada lain dan tiada bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya lebaran, taat kita harus bisa bertambah-tambah setelah kita dididik dalam 1 bulan. Bisa kita qiyamul lail malam, karena kan kita suka bangun malam melaksanakan sahur. Maka bangun malam tersebut harusnya bisa dilanjutkan setelah Idul Fitri ataupun tadarus baca Al-Quran pagi, siang, malam. Maka setelah Id, maka tadarus itu harus dilanjutkan. Karena kan kita sudah melewati fase, artinya apa? Uji coba dalam 1 bulan tersebut. Dalam 1 bulan kita dididik disiplin waktu, disiplin amal, disiplin lain sebagainya. Maka pasca lebaran harus kita tindak lanjuti, artinya ditingkatkan kembali. Maka allati laisa bilabsu jadi walakin ta'ati yajib. Lebaran bukan identik dengan pakaian baru, dengan penampilan baru, dengan hal-hal yang sifatnya baru. Tapi walakin ta'ati yajib, setelah kita melalui pasca lebaran, taat kita yang biasa dilaksanakan di bulan puasa, maka harus bisa bertambah ataupun menambah kedisiplinan, menambah kegiatan di bulan-bulan setelah lebaran. Hadirin ma'asyiral muslimin, di antaranya di dalam pelaksanaan puasa sama dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya, perlu kedisiplinan, perlu ketertiban, di samping tidak kalah penting masalah pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Contoh yang kita laksanakan sehari-hari, sholat 5 waktu. Hadirin ma'asyiral muslimin, sholat 5 waktu adalah jumlahnya 17 rakaat. Hikmah di dalam pelaksanaan sholat fardu di 17 rakaat yaitu melihat waktu yang biasa kita tidak tidur. Artinya kita melek sehari dari pagi sampai maghrib adalah 12 jam. Rata-rata orang itu tidak tidur, melek. Apakah dengan kegiatan, kerja, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah maghrib, melaksanakan maghrib ataupun isya, maka masa melek itu 3 jam minimal. Baru kita melaksanakan tidur. Berarti tadi 12 ditambah 3 berarti 15. Sebelum datang subuh sebaiknya, dikarenakan kita tadi yajib tambah-tambah pengabdian kita kepada Allah, sebaiknya 2 jam sebelum fajar kita bangun. Apakah itu qiyamul lail, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca sholawat, sebaiknya itu 2 jam sebelum fajar.
Setelah Isya 3 jam tidur, kayaknya Pak Dul rasa cukup ya. Kalau 7 sampai 3 jam itu jam 10 kan. Standarnya itu tidur itu jam 10 kan. Gitu ya. Apalagi bagi orang-orang yang sudah agak tua, itu standar maksimal jam 10 itu. Sebelum fajar berarti standar kita harusnya bangun 2 jam sebelum fajar. Berarti kalau fajar sekarang berapa jam? Setengah 5 ya. Berarti 2 jam sebelum setengah 5 adalah jam setengah 3. Ya, standar itu kan rata-rata. Jadi masa melek kita dari 1 hari 1 malam adalah 17 jam. Pagi sampai maghrib 12 jam. Setelah Isya 3 jam. Sebelum fajar 2 jam, 17 jam. Apa kaitan dengan sholat 17 rakaat? Maka hadirin ma'asyiral muslimin, faja'ala likulli sa'atin raka'atan. Maka ditambahlah ataupun kita seakan-akan diganti 1 jam dengan 1 rakaat. Dikarenakan masa tidur makan udah maklum kan ya, sehingga kolam lauh mahfuz pun tidak bergerak. Kolam lauh mahfuz tidak bergerak dikarenakan 1 orang yang tidur, nomor kedua orang yang belum balik, ya, nomor ketiga orang yang hilang. Kolam lauh mahfuz tidak bergerak, artinya tidak ada tulisan apa. Ya, tidak ada tulisan apa. Waktu kita tidur, waktu anak masih belum balik dan orang hilang. Dihitung lauh mahfuz ataupun kolam lauh mahfuz bergerak di mana kita bangun. Ya, bangun. Makanya supaya tidur kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aturan main tidur itu makanya harus puja wudu. Ya, supaya tidur itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Qul Huwallahu Falaq Binas dan lain sebagainya. Istighfar sebelum kita tidur. Minimal sebelum tidur itu kita wudu dulu, punya wudu. Setelah kita wudu, lantas kita tidur, otomatis kan wudunya itu kan bakal dikarenakan sudah tidak ada akal. Minimal sebelum tidur kita punya wudu. Maka waktu kita tidak tidur 17 jam, 1 jam digantikan dengan 1 rakaat sholat. Maka perbandingannya 1 jam digantikan dengan 1 rakaat sholat, maka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari 1 malam adalah 17. Jadi perbandingan 1 jam yang kita bangun digantikan dengan 1 rakaat. 1 rakaat. Tadi kan dari pagi sampai maghrib 12 jam kan, ya. Setelah itu maghrib isya, terus istilah masa kita tidur 3 jam setelah isya, ya. Dan sebelum subuh fajar berarti 2 jam. Padul itu tepat dulu kan? Itu tepat dulu. Karena waktu itu tetap padul. Jadi artinya waktu itu gitu. Jadi jam 10 standar tidur, jam setengah 3 kita bangun. Jadi kan pas. Artinya tidak tidur, orang itu rata-rata secara galib
rata-rata biasanya adalah 17 jam. Maka 1 jam digantikan dengan 1 rakaat sholat. Ya, 1 rakaat sholat. Makanya sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala adalah jumlah rakaat adalah 17. Bagaimana hukumnya ataupun kita yang melaksanakan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, gitu ya. Kalau istilah dagang itu mah batina. Hari bati kan kudu buka pokok. Ya. Pokoknya 17. Jadi nggak etis mengharapkan kelebihan sementara pokoknya tidak ada. Ya. Jadi ada modal, ada laba ya, laba keuntungan. Jadi orang melaksanakan sholat sehari semalam 17 rakaat berarti pulang modal. Orang modal dikarenakan orang tadi diperhitungkan 17 jam orang melek digantikan dalam 1 jam per 1 rakaat. Modal itu. Maka ada kelebihan ataupun laba maka melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang orang suka overacting ataupun kadang-kadang begini. Orang melaksanakan tahajud tapi subuhnya ketinggalan. Ada gitu kan? Ataupun mohon maaf ya, di bulan puasa tarawehnya rajin tapi maghribnya bolong, itu kan? Ataupun asarnya bolong. Kalau taraweh adalah sunat kan, jadi artinya keuntungan modalnya adalah 17 rakaat. Itu. Jadi perhitungan kita mengambil kelebihan keuntungan setelah kita melaksanakan ataupun punya modal. Bukan berarti tidak baik ya orang melaksanakan taraweh, melaksanakan sholat sunat, idul fitri ataupun idul adha. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum melaksanakan idul fitri, taraweh, idul adha harus melaksanakan sholat yang 17 rakaat. Itu. Jadi harus diresapi. Dikarenakan tarawih hukumnya sunat, idul fitri termasuk sunat, idul adha termasuk sunat, yang wajibnya adalah sholat 5 waktu. Ada yang viral kemarin saya melihat mohon maaf ini bukan mengucik-ucik atau tidak membuka-buka aib. Orang Islam itu kan mengeluarkan zakatnya kan 2,5%. Sementara orang luar adalah 10%, makanya ibadahnya itu 1 minggu 1 kali. Itu ada kalimat itu kan? Ya kalau membaca itu kan. Jadi jangan dipresentasikan dengan mengeluarkan 2,5 lantas kita melaksanakan sholat begitu banyak. Ibadah tidak ada unsur materi. Ibadah tidak ada unsur materi. Artinya tidak lanjut kita mengakui, mengimani, menerima bahwa Allah adalah Tuhan kita, otomatis harus menerima kewajibannya. Jadi tidak ada unsur materi. Contohnya sholat, apakah ada unsur materi? Tidak ada. Loh, kalau memang ada unsur materi, itu mah adalah tidak ada paksaan. Contoh peropak masjid. Ya kalau memang
mau bersedekah silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa kan, tidak ada paksaan. Jadi artinya perkaitan masalah sholat tidak ada unsur materi. Dikarenakan kita adalah menindaklanjuti keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dikarenakan Allah adalah Sang Maharaja, punya aturan, punya perintah, maka perintah tersebut ada suatu waktu harus dilaksanakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, sholat yang 5 waktu tersebut tidak dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad secara menyeluruh yang 5-5-nya. Artinya nabi-nabi yang lain adalah cuma 1 waktu. Contoh, subuh adalah sholat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam yang diwajibkan adalah sholat subuh. Sholat subuh. Tidak ada duhur, tidak ada asar, tidak ada maghrib. Subuh adalah perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara sholat duhur adalah sholat Nabi Daud. Sholat Nabi Daud diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk melaksanakan kewajiban sholat duhur. Sholat asar adalah sholat yang dikerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maghrib adalah sholat yang dilaksanakan sholat Nabi Yakub. Sholat Isya adalah sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sholat yang 5 waktu itu tidak dilaksanakan semua. Artinya bukan berarti dia melaksanakan. Memang perintah Allah cuma segitu. Maka dalam Islam, dikarenakan Nabi Adam sampai Nabi terakhir adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim, sementara perintah Allah masing-masing Nabi adalah berpisah, maka disatukan sholat yang 5 waktu di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Artinya menyatu baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada Nabi Adam, tidak diwajibkan duhur, asar, isya, yang diwajibkan hanya sholat subuh. Hadirin ma'asyiral muslimin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina salatan." Telah dipadukan oleh Allah kepada umatku di malam Isra Mi'raj adalah 50 salat. 50 waktu salat. Falam ajal uraji'u, dan kami tidak berhenti mundar mandir. Artinya wasut tahbib, minta untuk diringankan keringanan. Hatta ja'allah khamsa fi kulli yawmin, sehingga Allah menjadikan bagi umat kami, kata baginda Rasul, dalam 1 hari 1 malam ada 5 waktu. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sahih. Jadi mohon maaf Pak, kemarin dikarenakan saya ketua Majelis Ulama Kecamatan Jatisari, ada semacam kerikil-kerikil kecil kemarin. Ini cuma bukan disebarkan, cuma supaya ada keinginan ada ketahuan dari dari masyarakat bahwa ada orang yang artinya tidak mewajibkan puasa Ramadan. Ada itu di
daerah itu tidak disebutkan namanya dan daerahnya ada, sehingga ada yang memberikan penjelasan ataupun memberikan itu ingin harus ada fatwa dari majelis ulama sekaligus untuk dibuatkan. Malah saya suruh kepala desa harus jadi saksi dalam mengislahkan orang tersebut jika sampai dipukul-pukul. Sehingga pendapat saya dan berasalkan alasan, jadi menganalisa lapan tidak berkomentar dalam hadis ataupun kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang lain. Contoh begini Pak, dasar ayat Quran yang mewajibkan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang mengartikan kutiba itu ditulis. Memang lapan kutiba katabut ditulis. Artinya kutiba alaikumusiyam ditulis bagi kamu puasa Ramadan kama kutiba alalladzina. Maka orang menafsirkan bahwa puasa Ramadan itu tidak diwajibkan. Satu ini satu apa? Kalau ada orang yang begitu berarti arahnya ke ayat tersebut, pemaknaan ayat itu. Nomor kedua, bahkan ada orang yang menyatakan sholat itu tidak wajib dikarenakan inna sholata kanat alal mu'minah kitaban mauquta. Kitaban ditulis mauquta, waktu. Pengertian kalimat itu. Makanya orang jangan sembarangan menafsirkan Quran. Harus dilarang asbabun nuzul, asbabul wurud, dan digandengkan dengan ayat yang lain, ya. Bahkan hadis pun yang sahih harus diikuti. Sehingga jangan sesat. Bapak-bapak hadirin jemaah, ini sebagai pengalaman kalau orang ada yang menyatakan begitu. Jadi sampai kemarin itu dipukul-pukul orang tersebut. Cuman masih bisa diatasi. Daerahnya, mohon maaf saya harus merahasiakan. Itu yang ngomong gitu satu orang apa orang? Satu orang, cuman orang itu pengurus masjid, kan? Tahu, bukan mereka pengurus masjid. Kayak gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan jangan. Cuman ada orang yang berkomentar begitu. Ya, dikarenakan begini Pak, mohon maaf melebar nih kalimat ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat muhakamat, ayat-ayat mutasabihat, ya. Ayat itu ada beberapa ayat Pak, ya. Ayat muhakamat adalah ayat yang berkaitan dengan hukum. Apakah hukumnya boleh dan tidak, itu adalah ayat muhakamat. Contoh Al-Quran, aqimus sholah, itu kan ayat muhakamat. Diwajibkan kepada kamu adalah sholat. Kalau istilah ilmu apa? Ilmu usul fikih, aqimus aqimu adalah kalimatnya amrun mutlak. Wa kullu amrin mutlak yang soripul wujub yunti anna sholata wajibatun. Itu kan kalimat itu kalau istilah usul fikih ya. Aqimu adalah kalimat amar, perintah mutlak. Wa kullu amrin mutlak yang sorip, setiap amar mutlak mengindikasikan kepada wajib. Yuntiju anna sholata wajibat. Jadi jangan mengambil daripada inna sholata kana kata bamukuta, tapi lihat ayat yang lain. Aqimus sholat. Contohnya sebagai pengalaman ya. Mudah-mudahan jangan ada di daerah Perum ya gitu. Jadi jangan melihat ada ayat mutasabihat. Ayat itu harus pengkajian dengan
pola pikir kita. Contoh begini, ayat mutasabihat ya, yadullah fawqa aydihim. Yad, kalau yad itu kan tangan, ya. Yadullah kalau pengertian yad adalah tangan, berarti mengindikasikan bahwa tangan Allah fawqa aydihim di atas tangan-tangan manusia. Itu kan yad itu kan kalimat mutasabihat. Kalau di mana tangan, berarti Allah tidak mukhalaf lahul hawadis. Tidak mukhalaf lahul hawadis. Beda dengan makhluk Allah. Tidak punya tangan, tidak punya telinga, dan dikarenakan pendengaran alat raba adalah alat ataupun tubuh yang berkaitan dengan manusia. Allah sementara bukan manusia. Maka ayat mutasabihat itu diartikan adalah kekuasaan. Rata-rata kan yang punya kuasa kan tangan. Berarti tangannya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Itu kan, itu ayat mutasabihat namanya. Sedikit-sedikit harus ini, Ustaz Amin ya, harus mengerti itu ya. Ada ayat mutasabihat. Jadi jangan diartikan harfiahnya kalimat ya itu. Itu unsur tauhid itu harus ada. Dikarenakan Allah adalah mukhalafatul hawadis, Allah beda dengan makhluk. Manakala Allah beda dengan makhluk, berarti kalimat-kalimat yang pantas diucapkan kepada manusia tidak berlaku untuk Allah. Di mana? Ya, itu kan di mana? Sampai di mana? Ya, gitu. Maka dalam sifat apa? Sifat artinya salabiyah adalah dikarenakan sifat yang wajib Allah kan 20 kan? 20 terbagi kepada 4 kategori kan. Satu sifat nafsiyah, nomor kedua ada sifat salabiyah, nomor ketiga sifat ma'ani, nomor keempat ada sifat ma'nawiyah. Salabiyah adalah mencabut kata-kata yang tidak pantas diterapkan kepada Allah. Hanya ini berkaitan dengan unsur manusia. Contoh kidam. Pertanyaan adalah kidam apa? Dari kapan? Allah. Maka kidam tidak ada awalnya. Bako sampai di mana ataupun sampai mana? Maka bako ada tidak ada akhirnya, tidak ada berarti kekal kan gitu. Itu kalimat-kalimat yang tersebut adalah ayat-ayatnya adalah ayat mutasabihat. Maka di dalam Al-Qur'an lam yalid walam yulad walam yakul, artinya selain Allah tidak ada yang bisa menyamai satu orang pun satu kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat harus senang dengan apa? Dengan logika dan harus dipikir, jangan diartikan secara harfiah kan gitu. Takutnya sesat gitu ya. Coba. Jadi kembali lagi hadirin ma'asyiral muslimin. Jadi ayat ada amar mutlak, mutasabihat, mukahamat, ada istilahnya ayat yang menceritakan adalah kisah. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para nabi. Memang ada ayatnya. Itu ada ayat. Itu ada ayat yang berkaitan dengan kisah ya gitu. Jadi memberikan contoh kepada kita sekalian, orang yang soleh berarti akhirnya finishnya begitu. Orang yang tidak soleh walaupun punya kejayaan ataupun kekuasaan, finishnya itu gugur. Contoh Fir'aun, gitu aja. Maka itu ada ayat-ayat kisah kan. Kembali lagi hadirin ma'asyiral muslimin. Jadi kembali kepada sholat yang 5 waktu, yaitu dalam Islam adalah menyambungkan seluruh perintah Allah yang dikaitkan atau wajib pada nabi-nabi yang dahulu dari Adam sampai akhir sebelum Nabi Muhammad, maka dikumpulkan ya syariat-syariat yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dahulu dikarenakan memang muslim semua, maka oleh Allah disatukan dalam satu konsep adalah sholat 5 waktu. Itu tidak ada istilahnya sholat orang Islam ada 3 waktu, tidak. Karena kan dalam hadis Bunda Islam ala khamsati
Dibangun Islam itu dengan satu, melaksanakan sholat 5 waktu, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, puasa, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Barangkali ada paparan sementara dapat dimengerti ya, silakan.